Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman pembelajar semuanya, teman-teman mahasiswa semuanya. Kita lanjut kembali eh, materi tentang customer relationship management ya. Masih di bagian kedua, kita masih bicara tentang understanding relationship. Setelah sebelumnya kita bahas apa sih yang menjadi alasan kita mesti membangun hubungan baik, kemudian apa sih manfaatnya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga ya, yang ketiga. Kita mesti harus bisa mempertahankan pelanggan atau di sini kita bicara tentang konsep customer loyalty. Ingat teman-teman, ini adalah siklus dari loyalitas ya. Loyalitas dan siklus pembelian. Pertama itu kan di customer path-nya tetap diawali dari awareness ya. Bagaimana kita berupaya membangun kesadaran kepada konsumen, bagaimana kita membangun kesadaran kepada pelanggan. Ini loh produk saya, ini loh value yang akan saya berikan kepada konsumen atau kepada pelanggan. Setelah kita berupaya membangun awareness ya, maka harapannya kan kita bisa meningkatkan status dari prospek atau calon konsumen. Karena apa? Aware tok nggak cukup. Ngapain juga kita ngeluarkan banyak biaya, kemudian orang hanya sekedar aware, orang hanya sekedar ngerti, orang hanya sekedar paham tentang produk kita. Sementara tidak sampai ke tahap yang kita inginkan. Karena sebetulnya ada tahapannya sih, setelah awareness itu tahapan yang paling kita nantikan itu adalah adanya pembelian awal atau pembelian yang pertama. Kenapa? Karena kalau ada pembelian yang pertama di sini berarti di pembelian awal ini kan berarti orang itu suka, orang itu minat ya, dan orang itu ada kemampuan untuk bayar. Maka berawal dari sebuah kesadaran, ada yang sebut awareness ini adalah pintu gerbang untuk menuju customer loyalty. Tak ulangi, awareness merupakan pintu gerbang menuju ke customer loyalty. Berarti ketika orang nggak aware ya orang nggak akan mungkin loyal. Itu merupakan pintu gerbang atau pintu utama yang harus dilewati untuk sampai kepada satu titik yang namanya customer loyalty. Nah, untuk ke loyal itu kan harus pembelian awal kan. Nah, setiap kali ada pembelian awal, itu kan mesti ada evaluasi. Ingat, apapun yang dibeli oleh konsumen, itu kan mesti mereka melakukan sebuah evaluasi. Ingat ya, bahwa evaluasi itu hanya ada dua nanti hasilnya. Kalau kita bicara dalam konsep loyalitas dan siklus pembelian, ya hasil evaluasinya itu adalah puas atau tidak puas. Maka siklusnya kayak gini, evaluasi pasca pembelian kalau puas, ada kemungkinan dia akan keputusan membeli lagi, repeat buying, X again ya misalkan. Nah kemudian ketika dia masih puas lagi, dia akan melakukan pembelian kembali dan seterusnya. Tapi kalau memang yang terjadi kebalikannya tidak puas ya dia akan mempertimbangkan. Mempertimbangkan itu bisa tidak beli lagi, tidak datang kembali, kemudian nggak mau ngasih saran, nggak mau ngasih masukan, tiba-tiba dia menghilang gitu aja. Nah, di sini kan lingkaran pembelian. Ini sebetulnya yang harus diperhatikan oleh pemasar di sini. Ya, karena pembelian kembali atau keputusan membeli kembali ini kan merupakan satu indikator dari loyalitas. Ingat ya dari beberapa indikator loyalitas itu, salah satu di antaranya itu kan kita melakukan beli lagi dan beli lagi atau pembelian ulang atau as again di sini. Nah, ini siklus dari pembelian seperti ini. Nah, kemudian untuk sampai kepada satu tingkatan loyalitas itu kan kita bisa melihat pada dua indikator ya. Yang pertama adalah tadi pembelian ulang, sudah ini kan pembelian ulang. Dan yang kedua itu adalah ada atau tidak adanya keterikatan. Oke, tak ulangi ya, customer loyalty itu bisa dilihat dari indikator tadi beli lagi atau tidak. Ya, yang kedua adalah ada atau tidak adanya keterikatan. Atau di mana sih tingkat keterikatannya? Apakah tingkat keterikatannya itu tinggi atau tingkat keterikatannya itu rendah? Oke, kita lihat masing-masing indikator. Ya, kalau ini jelas, indikatornya jelas. Ini jelas beli lagi udah terbukti sini. Sekarang kita lihat di sini keterikatan. Nah, kita bisa ngukur sebetulnya keterikatan antara konsumen dengan produk kita itu sampai sejauh mana. Keterikatan konsumen dengan layanan kita itu sejauh mana. Kita bisa lihat. Ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya dari preferensi pembeli dan dari diferensiasi. Oke, tak ulangi. Ngelihatnya dari preferensi pembeli itu bagaimana dan ngelihatnya dari diferensiasi produk. Ya kan? Kalau memang tingkat preferensinya itu kuat, preferensi pembeli kuat, kemudian produk kita itu ada perbedaannya, oke, ya kan? Berarti
akan memiliki keterikatan yang tertinggi. Ya kan, tak ulangi, ketika keyakinan atau preferensi konsumen itu kuat, ya, saya yakin produk ini A, saya yakin produk ini B dan sebagainya. Kemudian dan produk itu punya diferensiasi, produk itu benar-benar punya perbedaan dibandingkan dengan produk yang lainnya, memiliki keunikan, ya. Sehingga akan muncul keterikatan tertinggi. Maksudnya tidak ada produk yang mampu menggantikan. Kita udah yakin kemudian produk itu punya diferensiasi, berarti nggak ada produk lain yang mampu menggantikan, maka akan memiliki keterikatan yang tertinggi. Dan sampai yang terburuk itu adalah ketika ada keterikatan terendah. Orang kita udah nggak yakin, ya kan, nggak yakin, tingkat preferensinya itu lemah, kemudian juga produk itu nggak ada perbedaan dengan produk yang lainnya, maka akan memiliki keterikatan yang terendah. Nih, ya, yang lainnya nanti kita bahas di kelas ya. Ini kalau kita lihat ke indikator yang kedua, selain yang pertama adalah tentang pembelian ulang, ya, tentang keterikatan. Nah, dari situ maka kita akan bisa menentukan jenis-jenis loyalitas. Loyalitas itu bertingkat ternyata ya. Ada yang masuk dalam kategori loyalitas premium. Ada yang masuk dalam kategori loyalitas yang lemah. Ada yang masuk ke dalam kategori loyalitas yang tersembunyi. Ada yang masuk ke dalam kategori tanpa loyalitas. Oke, kita bahas satu aja ya, yang lainnya besok kita jelaskan. Nah, yang masuk dalam jenis loyalitas yang premium itu ketika keterikatan relatifnya itu tinggi. Ingat ya tadi ya, keterikatan itu bisa kita ukur dari preferensi dan juga dari diferensiasi di sini. Di sini. Nah, ketika tingkat preferensi itu kuat, kemudian produk itu punya diferensiasi di sini kan, berarti keterikatan tinggi dan pembelian berulangnya itu tinggi, berarti itu masuk ke dalam jenis loyalitas yang premium, loyalitas yang paling tinggi. Ya, termasuk yang sampai terendah di sini. Keterikatan relatifnya itu rendah dan pembelian berulangnya itu rendah. Berarti orang bisa gonta-ganti, hari ini ganti produk A, besok B, besok C, besok D dan sebagainya, nggak ada masalah. Karena memang nggak punya keterikatan sama sekali dan tingkat pembelian berulangnya itu rendah. Produknya tidak punya diferensiasi dan tingkat preferensinya itu sangat-sangat lemah. Dari sini kita bisa ngukur, bisa menyampaikan bahwa ada beberapa jenis loyalitas itu. Nah, ini tambahan aja teman-teman, biasa dipakai untuk ngukur parameter dari top brand itu. Ada 3 kan, yang pertama adalah TOM, yang kedua adalah LU, yang ketiga adalah FI. Ketika tingkat loyalitas level 1 itu kan berarti ketika TOM sama dengan LU sama dengan FI itu berarti tingkat loyalitas nomor 1. Ketika apa yang berada pada pikirannya ya itu sama dengan apa yang digunakan sekarang dan sama dengan apa yang akan digunakan besok, itu berarti masuk ke dalam level 1 dan seterusnya sampai ke level 5. Itu ketika ya kan TOM tidak sama dengan LU, tidak sama dengan FI. Apa yang ada di pikirannya tidak sama dengan apa yang digunakan sekarang dan tidak sama dengan apa yang akan digunakan besok. Ini levelnya level yang rendah. Nah, ini teman-teman sedikit tentang customer loyalty, dasar-dasarnya customer loyalty. Nanti akan kita sambung lagi, masih ada hubungannya dengan customer loyalty atau loyalitas pelanggan. Terima kasih.